Shalom saudara. Kebaikan Tuhan atas hidup kita tidak pernah berakhir. Allah yang setia senantiasa menyertai hidup kita di sepanjang hidup kita. Maka dari itu saudara, mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Mari kita datang untuk memuliakan Tuhan, Allah yang sudah setia dalam hidup kita. Berterima kasih kepada Tuhan buat segala yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang tidak memandang ya Tuhan kesalahan kami, Engkau yang tidak memandang pelanggaran kami. Engkau Allah yang tetap menyertai hidup kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Biarkan kami datang menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Biarkan kami datang memuji-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan bertata dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Hadirlah Tuhan Yesus dalam ibadah kami. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang memulai segala pekerjaan yang baik untuk hidup kami. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang memulai rencana-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Aku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan
Raja di atas segala raja, bertahtalah dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Tuhan, lepaskan kuasa-Mu dalam ibadah ini. Biarlah setiap umat-Mu benar-benar dilawat oleh Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan pagi hari ini. Kuasai setiap ibadah kami Tuhan, di dalam nama Yesus, Kau Roh Kudus yang menguasai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya Engkau Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin saudara. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita katakan bahwa Allah itu baik. Baik buat saya, baik buat saudara. Karena penyertaannya benar-benar sempurna.
luar biasa. Dia setia dan benar. Mari kita puji Tuhan. setia dan benar yang menyertai hidup kita, selalu mencukupkan semua yang kita perlukan. Ada kalanya bukan hanya materi saja yang Tuhan perlukan, yang Tuhan cukupkan dalam hidup kita. Seringkali
Ketika kita membutuhkan penghiburan, Tuhan memberikan penghiburan. Ketika kita capek, Tuhan berikan kekuatan dalam hidup kita. Ketika kita putus asa, Tuhan berikan pengharapan dalam hidup kita. Tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kita. Saya percaya dalam setiap musim hidup kita, baik itu suka maupun duka, Allah tetap menyertai hidup kita. Seringkali memang kita tidak bisa merasakannya. Mungkin karena emosi dalam hidup kita, dalam hati kita yang menutup semua pribadi Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Tapi percayalah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika kita tertawa, Tuhan tertawa. Ketika kita menangis, Tuhan pun ikut menangis. Karena Tuhan mengasihi kita. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan
Selalu
apa hidup kita khawatir? Untuk apa kekhawatiran tinggal di dalam hati kita? Sebab kekhawatiran itu tidak akan menambahkan sedikit saja umur dari kita. Kita sudah melihat kebaikan Tuhan, bahwa Allah yang setia selalu memberikan pertolongan dalam setiap musim kehidupan kita. Apapun yang kita lalui, kita sudah mengalami bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, sebetulnya tidak ada satupun alasan untuk kita khawatir. Karena sampai hari ini, kita hidup juga karena Tuhan yang sudah pelihara kita. Mari saudara, kita angkat pujian ini, mari kita bangkit berdiri. Katakan Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menjaga kami. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan sudah mengenyangkan kami. Terima kasih Tuhan sudah memelihara hidup kami. Kami sudah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami terima di sepanjang hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Kalau rambut kami saja bisa dihitung oleh Tuhan,
Dan bahkan sehelai rambut dari kami Tuhan tidak akan terjatuh atas seizin Tuhan. Begitu juga dengan hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya itu atas seizin Tuhan. Dan jika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, maka Tuhan yang akan memampukan kami untuk menyelesaikannya dengan baik bersama dengan Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menyertai hidup kami, menjaga dan menolong kami. Kami percaya Tuhan, karena kami sudah merasakan bahwa kami tidak pernah kekurangan sedikit pun. Engkau mencukupkan semua yang kami perlukan dalam kerohanian kami, dalam jasmani kami. Semua Tuhan cukupkan. Bahkan kami Tuhan berterima kasih buat Tuhan yang sudah mengizinkan kami untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Mengizinkan kami untuk berdiam di dalam rumah Tuhan seumur hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Roh Kudus. Berikan pengertian kepada kami tentang apa yang Tuhan ajarkan kepada kami pagi hari ini. Berikan hikmat bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkata-katalah melalui hamba-Mu Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan untuk kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus di dalam hati kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami pemahaman akan firman Tuhan yang akan kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktunya ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Baik, saya melihat antusias jemaat Tuhan yang ada di GKPB Kuningan yang tetap setia di dalam beribadah, mengikuti ibadah, dan kita perlu untuk apresiasi diri sendiri. Tetapi percayalah, itu semua karena belas kasihannya Tuhan. Tuhan yang menggerakkan setiap kita untuk tetap setia di dalam mengikuti Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang tentunya menarik untuk kita pahami. Saya berharap untuk kita sama-sama menyimaknya dengan baik. Saya percaya kita akan diperlengkapi dengan pemahaman-pemahaman rohani yang akan membuat kita tetap strong di dalam menjalani kehidupan. Tema yang ingin saya bagikan kepada kita semua adalah kesetiaan Tuhan di masa yang berubah. Apa Bapak Ibu Saudara? Kesetiaan Tuhan di masa yang berubah. Berubah atau perubahan di dalam dunia atau di dalam setiap kehidupan kita, itu sudah menjadi dinamikanya, itu sudah menjadi bagiannya Bapak Ibu Saudara. Jadi perubahan itu ada yang bisa kita hindari, tetapi ada juga yang tidak bisa kita hindari. Oleh sebab itu ini menarik untuk kita pelajari Bapak Ibu Saudara, karena sesuatu hal yang akan membuat kita paham tentang kebenaran firman Tuhan, apa yang harus kita tetap pegang teguh di dalam kondisi dunia yang seringkali tidak kekal, tidak setia, bahkan berubah-ubah. Bahkan contoh sederhananya Bapak Ibu Saudara, setiap kali minggu itu jumlah jemaat juga berubah. Kuantitasnya pada saat datang beribadah itu seringkali berubah. Ya, seringkali berubah. Atau juga seragam yang kita gunakan pada saat kita beribadah setiap hari minggunya pasti ada perubahan. Ya, bukan berarti kita tidak bisa membuat tetap stay di dalam memakai baju merah, contohnya, memakai baju hitam, contohnya. Tetapi seperti yang saya sebutkan di awal, perubahan itu sudah menjadi dinamika di dalam setiap kehidupan kita, bahkan di dalam setiap
yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama simak di slide yang selanjutnya. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, perubahan. Kita dapat lihat ada banyak yang sebelumnya, ada banyak perubahan yang terjadi di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di slide yang saya tampilkan, yang ada gambar tangan seperti ini. Ini di mana semakin canggihnya teknologi. Dulu pada zaman Opa Kiming mungkin teknologi handphone mungkin tidak ada, bukan mungkin, pasti tidak ada. Tetapi lihat ketika saya lahir di tahun 2000, ada banyak kecanggihan teknologi. Dulu orang berjalan kaki untuk menempuh jarak jauh tujuannya masing-masing. Tetapi sekarang ada banyak teknologi yang sudah semakin canggih. Ada sepeda motor, ada pesawat, dan banyak hal yang lainnya. Dan ini merupakan sesuatu hal yang unik bagi Ibu Saudara yang kita pelajari. Lalu lihat lingkungan. Di slide yang di atas, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sini. Itu sebelum, lalu di bawahnya itu sesudah. Lihat, ada banyak perubahan lingkungan yang dulu yang kita bisa sebutkan kuno, tetapi lihat setelah ada perubahan, ada hal-hal yang berubah dan semakin lebih canggih. Lihat, ada banyak apartemen, gedung-gedung mewah. Padahal sebelumnya tidak ada seperti itu, tidak seistimewa itu. Dan lalu menariknya, di dalam pribadinya manusia ada juga berubah. Kadang memakai topeng putih yang dapat kita ilustrasikan, kita umpamakan orang yang baik. Kadang memakai topeng hitam yang dapat kita ilustrasikan orang jahat. Dan itu sering terjadi itu pada saat keadaan yang seringkali berubah. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa kelihatan di sini kita semua bisa kelihatan seperti alim, rohani banget ya, dipenuhi Roh Kudus banget. Tetapi kita nggak tahu apa yang akan kita kerjakan setelah ini. Bisa saja kita sedang memakai topeng putih. Bisa saja kita sedang menunjukkan gaya hidup yang baik pada saat kita berkumpul di satu komunitas, yaitu gereja. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah topeng putih yang saya ilustrasikan itu tetap kita pancarkan, kita gunakan pada saat kita keluar dari komunitas ini? Pada saat kita pulang ke aktivitas kita masing-masing? Apakah gaya hidup yang kita tetap tunjukkan, yang kita lakukan, itu tetap baik? Tetapi yang sering kita pelajari, yang sering kita ketemui, tidak seperti itu. Contoh sederhana, Bapak Ibu Saudara mungkin saat ini baik di dalam memberikan senyum, ya, karena ya mau nggak mau ya tetap harus senyum, kan kita sedang beribadah, di mana kita sedang ingin menunjukkan sukacita Kristus. Tetapi belum tentu Bapak Ibu Saudara pada saat Bapak Ibu Saudara bertemu dengan si A pada saat di luar nanti, Bapak Ibu Saudara bisa senyum. Bisa aja pada saat dia lewat Bapak Ibu Saudara kayak gini. Kan suatu perubahan, betul? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar di sini. Belajar bahwa ada perubahan yang dapat kita hindari, tetapi ada juga perubahan yang tidak dapat kita hindari. Lalu kita lanjut di slide berikutnya. Saya di sini tulis Bapak Ibu Saudara, statement yang saya tulis di sini. Dunia tempat kita hidup ini terus berubah. Pernah dengar kata istilah dunia ini berputar seperti roda, kadang kita di bawah, kadang kita di atas, ya. Orang sombong tidak selamanya akan menikmati harta kekayaannya. Akan ada momen di mana orang yang selalu menyombongkan dirinya dengan fasilitas yang ia miliki, ia akan jatuh. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua akan mengalami perubahan. Teknologi berkembang pesat, nilai-nilai sosial bergeser, budaya semakin global, dan tantangan hidup, ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Dan tantangan hidup semakin kompleks, semakin rumit. Kita bisa sama-sama pahami.
Berbeda tantangan zaman yang dihadapi oleh Omah Kiming pada masa hidupnya waktu masih muda dengan kondisi sekarang tentu berbeda. Dulu waktu Omah Kiming masih gadis, belum ada yang namanya tantangan teknologi. Ya, belum ada yang namanya main warnet. Belum ada yang namanya main Mobile Legends. Ya. Belum ada yang namanya mungkin sosial media, WA gitu ya. Belum ada. Tetapi sekarang kita dapat lihat ada banyak perkembangan teknologi. Tetapi ketika kita renungkan Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari akan membuat kita semakin mengalami tantangan hidup yang semakin kompleks, semakin rumit, khususnya bagi yang tidak bijak di dalam melakukan. Tetapi saya percaya dengan majunya teknologi, perkembangan teknologi, zaman, lingkungan, semua, kalau kita bijak melakukannya, bijak di dalam mengerjakannya, saya percaya akan membuat hidup kita untuk semakin lebih baik lagi, semakin lebih berkualitas lagi. Contoh sederhana di dalam teknologi, handphone. Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak bijak menggunakan handphone, pasti hidupnya akan rumit. Betul? Hidupnya pasti akan rumit. Tetapi berbeda dengan orang yang bijak menggunakan handphone. Ada banyak konten-konten kreator ya, yang kita temukan di sosial media, di TikTok, yang mereka sharing tentang cara mereka menggunakan teknologi yang mereka miliki. Ada yang mencari cuan, ya, ada yang mencari followers, ada yang mencari ketenaran, ya. Jadi sekali lagi, tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, ini kompleks, ini rumit bagi kita yang tidak bijak di dalam melakukannya. Oleh sebab itu saya berpesan kepada kita semua, zaman sekarang semakin banyaknya teknologi yang semakin bermunculan, semakin keren. Kita perlu hati-hati. Kita perlu hati-hati. Ya. Kita dapat lihat dengan kondisi zaman sekarang, ada banyak perubahan Bapak Saudara. Yang dulunya mungkin kita lebih nyaman ngobrol dengan orang tua kita, untuk anak-anak muda, ya. Anak-anak muda, yang dulunya mungkin kita lebih nyaman ngobrol dengan orang tua kita. Yang dulunya kita lebih nyaman dekat dengan orang tua kita. Tetapi semua berubah setelah hadirnya telepon genggam. Kita lebih nyaman dengan ini. Betul? Kita lebih nyaman dengan ini. Nah, itulah suatu perubahan yang tanpa kita sadari, itu juga semakin membuat kita semakin rumit di dalam menghadapi kehidupan. Tetapi sekali lagi, saya percaya kalau kita bijak di dalam melakukannya, mempergunakannya, saya percaya kita akan memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik lagi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, sebagai acuan teks Alkitab yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama baca di dalam kitab Peratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Peratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Di slide khotbah saya cantumkan, nanti bisa baca di situ saja. Peratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Yuk, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama baca dengan suara yang nyaring, yang keras, untuk kita sama-sama baca. Peratapan pasal 3 ayat 2 sampai 23. 3, 2, 1. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu Saudara, di muka bumi ini, hidup yang kita jalani, ada satu yang tidak pernah berubah. Siapa itu? Tuhan kita. Sekali lagi, ada satu pribadi yang tidak akan pernah berubah, yaitu Tuhan kita. Amin. Kalau manusia, seringkali dia berubah pada saat keadaannya baik, ya mungkin dia tetap stay berbuat baik. Tetapi pada saat dia mengalami tantangan, mengalami ketidakadilan,
Ya, seringkali manusia berubah, moodnya berubah, tetapi berbeda dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya mau sampaikan, sekalipun gaya hidup yang kita miliki kurang berkenan di hadapan Tuhan, kasih setia Tuhan itu tetap kekal untuk selama-lamanya. Dunia, seburuk-buruk apapun dunia, tidak akan mengubah kepribadian Tuhan yang menunjukkan bahwa Dia adalah kasih. Ya, sehancur-hancurnya dunia, Dia tidak akan merubah identitasnya. Karena Alkitab mencatat, Ia tidak dapat menyangkal dirinya. Sekali Ia mengatakan bahwa akulah kasih, Ia kasih. Tetap dari awal sampai akhir. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa hanya Tuhanlah yang dapat mencapai dari awal sampai akhir, yang memegang teguh kesetiaan. Kita semua berupaya untuk tetap setia, belum tentu kita tercapai akan hal itu. Contoh sederhana, Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah berkeluarga, ya, dulu waktu momen pacaran, PDKT atau mau nikah gitu ya, selalu mengungkapkan aku sayang kamu, aku akan siap suka dan duka denganmu. Tetapi bagaimana dengan fenomena yang terjadi kita lihat di luar sana? Ada banyak hal-hal yang di luar dari kesepakatan mereka, yang mengatakan saya akan setia sekalipun engkau susah, engkau senang, engkau sedih, aku akan tetap setia. Contoh sederhananya begini Bapak Ibu Saudara, yang kita sebutkan pada saat kita sedang di acara pernikahan, kan ada yang namanya sumpah pernikahan, janji pernikahan, ya. Dia berjanji, aku berjanji akan mengasihimu sekalipun mukamu keriput, ya gitu ya. Sekalipun mukamu keriput, tidak seperti Lee Min Ho, aku tetap mengasihimu. Mungkin begitulah janji-janji yang disampaikan. Tetapi coba kita arahkan pandangan kita keluar. Lihat, ada banyak sekali ingkaran-ingkaran janji yang dilakukan oleh manusia. Dan saya percaya jemaat yang ada di tempat ini, yaitu jemaat GKPB Kuningan, semua jemaatnya setia, amin. Jangan amin sekarang, besok amon gitu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya jemaat GKPB Kuningan semua adalah jemaat yang setia, amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab tadi dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaannya. Nah, latar belakang teks yang saya kutip di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22-23 ini mengatakan di slide selanjutnya bahwa kitab Ratapan itu ditulis oleh Nabi Yeremia setelah kehancuran Yerusalem oleh bangsa Babel. Itu sekitar tahun 587 sebelum Masehi. Kota telah runtuh, bait Allah dihancurkan, dan umat Tuhan mengalami penderitaan besar karena dosa dan pemberontakan mereka. Ya, jadi konteks ayat Alkitab yang barusan kita baca ini adalah catatan Nabi Yeremia. Saya baca di selanjutnya. Di tengah kesedihan mendalam ini, perhatikan, Yeremia menuliskan nyanyian ratapan. Ratapan dalam bahasa sederhana tangisan. Dia menangis Bapak Ibu Saudara. Yeremia menuliskan nyanyian ratapan. Namun di dalam pasal yang ketiga ada titik balik. Meski semua terlihat gelap, Yeremia mengarahkan matanya kepada Tuhan. Di sinilah muncul pengakuan yang luar biasa, yaitu tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan sebuah pengharapan di tengah-tengah kehancuran. Ini penting untuk kita pahami Bapak Saudara.
Saya berharap Bapak Ibu Saudara terinspirasi dengan statement ini. Yeremia menuliskan nyanyian ratapan. Namun di pasal yang ketiga ada titik balik. Meski semua terlihat gelap, ya, Yeremia mengarahkan hati pandangannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Mengarahkan, ya. Pada saat ia mengalami penderitaan, pergumulan, tantangan, apa yang Yeremia lakukan? Mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Tapi coba koreksi diri kita masing-masing, ya. Coba koreksi diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita sedang mengalami yang namanya tantangan perekonomian di dalam pekerjaan, apakah kita memandang Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yeremia? Jawab di dalam diri masing-masing. Lalu kembali dengan kasus-kasus di luar sana, ya, supaya aman saya cari kasus yang di luar sana aja. Nanti takutnya kalau saya cari kasus yang di sini, saya dijegat lagi. Ya, kita cari kasus yang di luar sana aja supaya bahan referensi untuk kita belajar. Tetapi banyak yang kita temukan, Bapak Ibu Saudara, fenomena-fenomena yang dilakukan oleh manusia. Ketika manusia mengalami keterpurukan, seringkali manusia itu tidak memandangkan hatinya, pandangannya kepada Tuhan, melainkan kepada siapa? Kepada penderitaannya. Sehingga ada pernyataan berlarut-larut di dalam kesedihan. Kenapa? Karena yang dia pandang adalah pergumulannya, kesedihannya. Itu yang dia pandang. Dan itu yang seringkali dilakukan oleh manusia. Tetapi berbeda, Bapak Ibu Saudara, dengan tokoh Alkitab yang satu ini. Ya, kita belajar. Yuk, pada saat kita sedang mengalami yang namanya tantangan ekonomi, tantangan keluarga, pergumulan pribadi, pergumulan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, yuk, tetap pandang Tuhan kita yang selalu setia di dalam setiap pertolongan yang akan Dia nyatakan. Bapak Ibu Saudara, mungkin sekalipun kita seringkali jatuh bangun di dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan ini, Tuhan tidak akan pernah berubah. Sekalipun kita memiliki latar belakang yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, Dia tidak akan berubah. Dia tetap mau menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Dia tetap mau berbelas kasihan kepada kita. Dia tetap mau. Karena Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara, ia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, ia tidak dapat menyangkal dirinya. Sekalipun orang yang ia kasihi, yaitu kita umat manusia, tetap kembali kepada kehidupan yang bobrok. Tetapi kalau ada kesadaran hati, kesadaran diri yang membawa kita untuk tetap memandang Tuhan, berharap kepada Tuhan, ia tetap setia. Amin. Bapak Ibu Saudara, percayalah, kesetiaan Tuhan itu terbuka untuk semua orang. Ya, bukan hanya kepada orang yang ada di dalam gereja saja, yang pelayanan, bukan. Kepada Bapak Ibu Saudara juga yang dalam bahasa sekarang jemaat awam, ya, itu juga terbuka untuk kita semua. Ya, semuanya terbuka. Kesetiaan Tuhan itu terbuka untuk semua orang. Tetapi yang menjadi pertanyaannya begini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon kita ketika kita mengetahui bahwa Yesus yang kita sembah, Allah yang kita sembah itu setia? Itu yang menjadi pertanyaannya. Apakah kita mau meresponi akan kesetiaan Tuhan dengan baik? Atau kita mau habiskan waktu dengan kesia-siaan? Kita mau kejar semua prestasi-prestasi yang ada di dunia. Kita mau kejar semua apa yang ditawarkan oleh dunia. Seperti itukah respon yang baik di hadapan Tuhan?
Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita memiliki peran atau tanggung jawab untuk kita memenuhi kebutuhan kita di dunia, tetapi Tuhan tetaplah menjadi prioritas yang utama. Saya pernah bilang ke Bapak Ibu Saudara, hidup yang kita jalani bukan hanya sekadar aktivitas duniawi, melainkan ada yang namanya aktivitas rohani. Sekali lagi, hidup yang kita jalani bukan hanya menjalankan aktivitas duniawi, tetapi ada juga yang harus kita kerjakan, yaitu aktivitas rohani. Apa itu aktivitas rohani? Tentu ada banyak yang kita pahami. Di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, di dalam persatuan kita, di dalam beribadah dengan organisasi, dengan komunitas, itu merupakan sesuatu aktivitas rohani. Jadi jangan sampai kita, bahasa kasarnya bagi saudara, lupa dengan Tuhan. Itu jahat banget. Ya. Pengorbanannya di kayu salib itu bukan sesuatu karya yang kecil. Itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Tetapi jangan sia-siakan kesempatan itu. Sekali lagi, siapapun kita, seburuk apapun latar belakang kita, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kesalahan pelanggaran yang kita lakukan, kita tetap berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan tetap setia untuk menolong setiap kita. Tuhan tetap menyatakan belas kasihannya kepada setiap kita. Oleh sebab itu, jangan ragukan akan kesetiaan Tuhan. Dia tidak akan pernah berubah, sekalipun dunia selalu berubah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar dengan 3 poin yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Di poin yang pertama, saya ingin bagi, yaitu tidak semua perubahan dapat dihindari. Ya, tidak semua perubahan dapat dihindari. Contoh sederhana apa sih Bapak Saudara? Proses penuaan fisik. Tidak ada yang bisa merubahnya. Ya, tidak ada. Sekalipun saya saat ini di tahun 2025 saat ini saya kelihatan ganteng, nggak tahu 30 tahun lagi apakah saya tetap ganteng? Enggak. Pasti saya juga akan mencapai yang namanya kulit keriput seperti yang dialami oleh Om Kusnadi saat ini. Ya, pasti. Ya, Bapak Saudara. Sekali lagi, proses penuaan fisik itu tidak dapat kita hindari. Ya, semahal-mahal apapun skincare-mu, bedakmu, tua akan menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Ya, coba lihat. Kita bisa lihat di sosial media yang sering kita posting di tahun berapa yang dulu kita lihat mungkin badan kita langsing seperti model ya. Tiba sekarang di tahun 2025 bukan jadi model, jadi ondel, gemuk deh. Ya, jadi gemoy gitu ya. Jadi badannya gemuk. Nah, itu tidak bisa kita hindari. Jadi berjalannya waktu semua akan berubah. Ya, sekalipun mulus. Besok udah keriput ini Bapak Ibu Saudara, keriput. Sekalipun Bapak Ibu Saudara kelihatannya rambutnya hitam gitu ya, gak tahu besok pasti akan putih. Sekali lagi, proses penuaan fisik gak ada yang bisa menghindari, gak ada. Ya, dan gak bisa kembali lagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara waktu bayi imut-imut ya, imut-imut, besung pipinya ada ya. Bapak Ibu Saudara sekarang pengen kembali ke situ gak bisa. Jadi itu gak bisa. Ya, itu berjalannya waktu ya. Secara tidak langsung itu bakalan keriput ya. Mungkin pada saat itu halus-halus wajahnya ya kan. Sekarang, ada yang pegang-pegang wajah. Dulu wajah saya bersih, sekarang udah keriput gitu ya. Oke, Bapak Saudara, sekali lagi tidak semua perubahan dapat kita hindari. Yang lebih jelas kita pahami yaitu proses penuaan fisik. Lalu di poin yang kedua, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kata kasih setia, saya kutip di dalam bahasa Ibrani yang saya tulis di sini, hesed, yang artinya menuju pada kasih yang penuh komitmen, tak bersyarat dan kekal.
Itu kasih Tuhan. Ya, saya rasa sejauh ini tidak ada yang bisa membandingi, menandingi akan kasih setia Tuhan. Atau pernahkah ada menemukan fenomena seperti itu? Tentu tidak ada. Kasih setia Tuhan itu tanpa syarat. Contoh sederhana kita bisa tarik fenomena atau karya yang dinyatakan Tuhan di atas kayu salib. Lihat, kasih yang Ia nyatakan itu tak bersyarat bagi saudara. Tak bersyarat. Sekalipun banyak orang-orang Romawi pada waktu itu berlaku tidak adil kepada Tuhan, kasih Dia tetap Ia tunjukkan. Ya. Tetapi kalau kasih manusia seringkali kayak gini. Kau baik, aku pun baik, gitu kan? Mana aku mau baik kalau kau nggak mau baik, gitu. Seringkali manusia memiliki persyaratan ketika menunjukkan kasih setianya. Apakah kita mau mengasihi orang yang mungkin seringkali berbuat curang kepada kita, yang mungkin sudah menyakiti kita berkali-kali? Apakah kita mau? Ups, tunggu dulu, mikir-mikir dulu, nah, gitu. Jawabnya kayak gitu, mikir-mikir dulu, gitu ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, saya mau tegaskan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Lalu di poin yang ketiga, jangan hidup dengan takut pada perubahan, tetapi hiduplah dengan percaya kepada Tuhan yang setia. Coba lihat, pandang diri kita sendiri. Siapa kita 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu? Siapa kita? Apakah kita orang yang bahasa kasarnya miskin? Secara ekonomi kita tidak mampu? Apakah itu kita dulu? Atau apakah kita 5 tahun yang lalu kehidupan kita sehat? Secara fisik semuanya normal, kesehatannya? Lalu lihat kita sekarang, ada perubahan? Jadi statement yang saya tulis, jangan hidup dengan takut pada perubahan. Ya, jangan hidup dengan takut pada perubahan, tapi hiduplah dengan percaya kepada Tuhan yang setia. Bapak Ibu Saudara, sekalipun mungkin badai sedang menerpa di dalam setiap kehidupan kita, yang dulu hidup kita nyaman secara finansial, tetapi sekarang kita berdarah-darah, berjuang untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Dulu kita berada di zona yang nyaman karena fasilitas yang lengkap, tetapi sekarang mengalami perubahan dengan fasilitas yang sangat-sangat krisis. Yang dengan makan pun tahu tempe udah syukur. Kalau dulu makan pizza tiap hari gitu ya, makan pizza. Kalau sekarang tahu tempe itu udah syukur banget. Tentu ada perubahan ya. Sekali lagi, yuk jangan hidup dengan takut pada perubahan. Gak ada yang kekal di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara, gak ada. Ya, semua orang akan berbondong-bondong, akan berlomba-lomba untuk mengejar yang namanya prestasi dunia. Semua orang akan berlomba-lomba saling memamerkan apa yang dia capai. Pasti ada banyak orang-orang yang seperti itu. Dan sekali lagi saya berpesan kepada ibu saudara, jangan ragukan kesetiaan Tuhan. Sekalipun saat ini kondisi tubuh, keluarga, perekonomian tidak lagi seperti yang dulu, percaya Tuhan tetap setia untuk menolong setiap kita. Tuhan masih tetap mengulurkan tangannya untuk menopang setiap kita. Ya, sekalipun kita sudah jauh dari Tuhan, saya percaya itu tidak akan merubah kesetiaan Tuhan. Tangan Tuhan tetap seperti ini untuk menopang, mengulurkan kepada setiap kita. Tinggal kitanya aja, apakah kita mau menyambut tangan Tuhan yang sudah diulurkannya kepada kita. Ya,
Tentu ini menjadi suatu perenungan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Yuk kita hidup percaya pada Tuhan sekalipun dunia berubah. Ya, percayalah, orang yang hidup tetap mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, saya percaya itu adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, yuk, sekalipun ada banyak tawaran-tawaran dunia yang membuat kita tergiur untuk kita mencapainya, untuk kita merebutnya, tetaplah Tuhan menjadi prioritas kita. Amin. Tetaplah kita memberikan respon yang baik kepada kesetiaannya Tuhan. Jangan permainkan kebaikan Tuhan. Jangan permainkan kebaikannya Tuhan. Karena kita nggak tahu umur Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu kesempatan hidup sampai sejauh mana kita akan tetap bertahan. Tapi kesempatan Tuhan itu akan terus terbuka kepada siapapun. Kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk kita untuk mempercayai Dia sebagai Allah yang setia, hendaklah kita responi dengan baik. Jangan buang-buang waktu. Jangan habiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia, yang mungkin membuat Bapak Ibu Saudara lupa dengan Tuhan. Jangan. Tetapi sekali lagi saya berpesan, responilah kesetiaan Tuhan atas setiap kehidupan kita, sekalipun dunia berubah. Saya akan tutup dengan statement yang ini, Bapak Ibu Saudara. Dunia ini akan terus berubah, kadang perlahan, kadang mendadak, dan sering kali menyakitkan. Tapi dalam semua itu ada satu kepastian yang tidak pernah bergeser, yaitu apa? Kasih setia Tuhan tetap. Rahmatnya tidak habis dan kasih setianya selalu besar. Maka jangan taruh hatimu pada hal-hal yang fana. Jangan taruh. Dan jangan mudah tergoyah. Letakkanlah imanmu pada Tuhan yang tetap setia. Letakkan. Di tengah dunia yang tak pasti, hanya kesetiaan Tuhan yang menjadi tempat kita berpijak pada hal-hal yang pasti. Letakkanlah imanmu kepada kesetiaannya Allah. Jangan letakkan pengharapanmu, kepercayaanmu, waktumu kepada hal-hal yang selalu berubah. Jangan. Itu akan menyakitkan dirimu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Pada saat ia mengalami perubahan, itu di fase yang sedang mengalami penderitaan, apa yang ia lakukan? Ia meletakkan arah pandangannya, ia mengarahkan pandangannya, imannya kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Dan itu akan menjadi inspirasi untuk kita semua. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mau meresponi akan kesetiaan Tuhan dengan baik. Semua akan berubah. Yang benar sekarang belum tentu besok benar. Yang salah sekarang belum tentu besok salah. Jadi ada banyak perubahan. Karena kalau kita terlalu fokus dengan hal-hal yang ada di muka bumi ini, yang seringkali berubah, itu akan semakin memperumit hidup kita. Itu akan semakin membuat kita gundah gulana. Itu akan membuat kita semakin bingung. Tetapi ketika kita meletakkan iman kita atau arah pandangan hati kita kepada Tuhan, saya percaya Tuhan yang akan memberikan kebijaksanaan, hikmat kepada setiap kita untuk melewati setiap perubahan. Tantangan kehidupan, sakit, penyakit, saya percaya Tuhan akan memberikan pertolongannya sebab Dia Tuhan yang setia. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan bahwa sekalipun engkau saat ini sedang jauh dari Tuhan, engkau tidak dipandang buruk oleh Tuhan. Sekali lagi, sekalipun saat ini engkau sedang melangkah atau sedang jauh dari Tuhan,
engkau tidak dipandang buruk oleh Tuhan. Tetapi tanpa kita sadari, kita yang memperburuk diri kita di hadapan Tuhan. Bukan pandangan Tuhan yang membuat kita semakin buruk di hadapannya, tetapi kita yang memperburuk diri kita di hadapan Tuhan. Ya, saya berpesan, jikalau saat ini kehidupan yang kita jalani mungkin jauh dari Tuhan, yuk kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita responi kesetiaannya Tuhan dengan tepat, yaitu dengan menyenangkan hati Tuhan, dengan menyelaraskan gaya hidup kita kepada kehendaknya Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun Tuhan sepertinya tidak menolong kita, itu kita sedang menunggu waktunya Tuhan saja, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun saat ini kita belum melihat pernyataan Tuhan, jawaban doa yang kita nanti-nantikan, bukan kesetiaan Tuhan yang berubah, bukan pertolongan Tuhan yang berubah. Mungkin waktunya saja yang belum tiba. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama angkat pujian ini untuk kita ungkapkan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan selalu menolongmu, bahwa Tuhan selalu memberkatimu. Sekalipun musim selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan dengan iman, Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyangkaku dan meliharaku seumur hidup. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara,
mintalah kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Minta berkat kepada Tuhan. Berkat kesembuhan, berkat finansial, berkat semuanya. Minta dengan iman. Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Kita sama-sama katakan, Dia mengenyangkanku dan meliharaku. Sekali lagi kita ucapkan, Tuhan selalu menolongku di dalam segala keadaan. Mari sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Kami percaya dengan pernyataan di dalam lirik lagu ini, musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan akan tetap setia. Dan kami memilih untuk percaya, Tuhan, mungkin saat ini keadaan kami sedang tidak baik. Ada perubahan di dalam kenyamanan hidup kami, yang mungkin dulunya kami dekat dengan Tuhan, mengalami damai sejahtera, sukacita, bahkan berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Tetapi mungkin Tuhan melihat kami saat ini sedang jauh dari Engkau. Tuhan, tuntun kami melangkah secara perlahan, melangkah secara cepat, untuk kami meresponi akan kesetiaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Apa yang ada di dunia seringkali berubah, tetapi kami tidak mau meletakkan, mengarahkan pandangan kami kepada dunia, tetapi kami mau mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Ia mengarahkan pandangannya kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kasih setianya besar dulu, sekarang, sampai selamanya. Berkati setiap kami, berkati setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kesetiaan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami nanti-nantikan jawaban doa kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi hamba percaya akan ada Roh Kudus yang akan memberikan kami kepekaan untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Teruslah berbicara kepada kami dan teruslah menyertai kami. Jadikan kami pelaku firman, jangan jadikan kami hanya sekadar mendengar dan mengetahui, tetapi kami mau menjadi pelaku firman di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapak. Ini doa dan permohonan kami. Ini firman-Mu yang telah hamba-Mu tabur. Biarlah itu dapat berbuah berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin.